Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas itu didirikan pada 16 Juli tahun 1990. Saya selaku pendiri, mengapa mendirikan pondok pesantren, tidak lembaga pendidikan lain? Berdasarkan pengalaman, karena saya juga guru agama negeri yang ngajar di sekolah-sekolah negeri, juga menjadi guru BP, merasa prihatin karena setiap anak didik saya dengan nilai yang cukup baik, mencapai nilai 9 dalam ulangan, dan ternyata harus masuk 9 juga dalam rapor. Ketika kita kunjungi ke rumah selaku guru BP, anak tersebut tidak sholat, tidak puasa. Tapi karena hafalannya tinggi, kuat, ya, dia mendapat nilai yang cukup baik. Sebaliknya, anak yang kurang hafalannya, tetapi di rumahnya dia tetap cukup sholatnya, puasanya, tapi nilai ulangannya hanya dapat 5 atau 6, terpaksa masuk rapor juga nilai 5 atau 6. Berdasarkan pengalaman tersebut, merasa tidak adil. Maka ketika saya berusaha untuk mendirikan lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan yang paling baik adalah lembaga pendidikan pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena anak 24 jam di bawah bimbingan asatid, di bawah bimbingan kiai, di bawah bimbingan para pendidik. Adapun pengetahuan umum kita sesuaikan dengan dari kelas 1 sampai kelas 3 sama dengan SMP negeri, dari kelas 4 sampai kelas 6 sama dengan SMA negeri. Sehingga begitu anak tamat dari Al-Ikhlas, selain mereka mahir di bidang ilmu pendidikan agama, juga mereka mahir di bidang ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah pondok pesantren yang saya dirikan berkembang pesat, ya. Dan sampai satu periode angkatan 6 tahun itu jumlah santri sudah cukup begitu banyak, mencapai 600 orang, ya, baik putra maupun putri. Dan pada tahun 1998, kiai dari Gontor itu, pimpinan pondok pesantren Gontor, datang melihat pondok alumni yaitu Al-Ikhlas. Kemudian beliau memberi saran, katanya, Pak Kiai, sebaiknya putra dan putri dipisahkan. Akhirnya sesudah mendapat instruksi dan saran seperti itu dari Pak Syukri, ya, dan pada tahun 2000, 16 Juli 2000, resmi pondok pesantren modern Al-Ikhlas dipecah antara putra dan putri. Yang santrinya semuanya pindahan dari Al-Ikhlas Ciawilor. Dan itu berjalan dengan baik. Kemudian ekstrakurikuler di pondok pesantren ini juga dikembangkan cukup pesat, sehingga mencapai puncaknya kita juga pernah ikut lomba film santri se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Pusat. Kita meraih juara 2 dari 186 pondok pesantren yang ikut serta. Dan alhamdulillah pada tahun 2003 kita sudah diakui, ijazahnya sama dengan SMA negeri tanpa ujian nasional. Itu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, keputusan Mendikbud, ya, bahwa santri Al-Ikhlas itu ijazahnya sama dengan SMA negeri tanpa ujian nasional dan bisa diterima di perguruan tinggi mana saja di Republik Indonesia. Itu berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kita juga santri Al-Ikhlas bisa melanjutkan ke luar negeri, diantaranya ke Universitas Al-Azhar Mesir. Dari Al-Ikhlas bisa mengirim tiap tahun itu 20 orang dengan beasiswa, dan juga ke Sudan kita bisa ngirim 50 orang tiap tahun. Dan alhamdulillah dari Al-Ikhlas Putri itu setiap tahun ada yang melanjutkan baik ke Al-Azhar maupun ke Sudan. Itulah barangkali yang perlu kami syukuri, bahwa berkat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pondok pesantren eksis, berkembang, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan dan semakin luas. Itulah sekitar sekilas tentang pondok pesantren modern Al-Ikhlas Putri, yang letaknya di Desa Ciomas,
Kecamatan Cirebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Demikian lewat singkat tentang Ikhlas Putri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pondok Pesantren Modern Ikhlas Putri. Kita beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita selalu hidup di sini 24 jam. Seperti tadi, mengajar, beribadah, bekerja, berkomunikasi dengan seluruh warga dari Pondok Pesantren Modern Ikhlas Putri ini. Di Ikhlas Putri ini, karena kita hidup 24 jam di sini selalu bersama, anak-anak diasramakan, maka ada beberapa aktivitas yang aktivitas itu sengaja kita setting. Ada aktivitas harian, aktivitas mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Aktivitas harian, anak-anak biasa dari bangun tidur, mereka sudah dibiasakan untuk secepatnya melakukan rutinitas pagi, karena kebetulan kita semuanya adalah perempuan. Rutinitas pagi seperti bersih-bersih, merapihkan tempat tidur mereka. Kemudian mereka juga beraktivitas untuk membersihkan dirinya sendiri. Kemudian setelah itu langsung menuju masjid untuk beribadah. Membaca Al-Quran sambil menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh baca Al-Quran lagi, dan kita ada aktivitas namanya mufradat pagi. Mufradat pagi itu adalah aktivitas yang diberikan kepada para santri, pelajaran memberikan vocabularies atau kosakata baru dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setiap hari kita berikan 2 kosakata. Bahasa Arab 2, bahasa Inggris 2 dengan kosakata yang sama. Kemudian kosakata tersebut harus dilaksanakan oleh santri atau harus dipraktikkan oleh santri setiap hari. Setiap dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika misalnya pagi ini dia mendapatkan 2 kosakata, maka saat itu ketika dia berbicara dan menemukan kosakata yang sudah pagi tadi disampaikan, maka dia harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris sesuai dengan minggu yang berlaku. Setelah mufradat pagi, mereka biasa membersihkan diri kembali, mencuci dan segala macam, makan, kemudian siap-siap masuk kelas. Kita di sini masuk kelas dari jam 7 pagi sampai jam 12.30. Itu masuk kelas pelajaran-pelajaran yang rutin, pelajaran umum dan pelajaran agama dengan terstruktur, ada jadwal yang jelas di sana. Di sana selama dari jam 7 sampai jam 12.30 itu ada 2 kali istirahat. Kemudian sholat zuhur, kemudian makan, dan sampai terakhir setelah makan masuk kelas lagi dari jam 2 sampai jam 3. Asar, dan setelah sholat asar ada baca Al-Quran sekitar 15 menit, kemudian kita mulai ekstrakurikuler. Nah, itu adalah kegiatan sehari, kegiatan harian. Selanjutnya setelah ekstrakurikuler, malamnya ibadah, kemudian bekerja, ada belajar di luar kelas, tapi di bawah bimbingan Majlisul Asatidah. Karena Majlis Asatidah pun hidup di sini bersama-sama, 24 jam bersama, berasrama dengan anak-anak bersama. Selanjutnya ada aktivitas mingguan. Aktivitas mingguan itu ada kegiatan pramuka yang dilaksanakan tiap hari Kamis. Ada latihan muhadharah, kita sebut dengan muhadharah. Muhadharah itu adalah latihan pidato. Latihan pidato dalam 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Sengaja kita masukkan latihan pidato ini untuk menguatkan mental anak-anak. Dan setelah itu ada kegiatan mingguan. Ada kegiatan mingguan di mana hari Jumat mereka melakukan lari pagi, hari Selasa pun mereka melakukan senam pagi. Sebelum senam dan sebelum lari mereka melakukan muhadasah. Muhadasah ini adalah praktis English ataupun Arabic sesuai dengan minggu yang ada saat itu. Karena minggunya dibagi-bagi. Ada minggu English, ada minggu Arabic. Kalau pas minggu English, maka dia akan bermuhadasah bersama teman-temannya dengan bahasa Inggris. Kalau minggunya minggu Arabic, maka mereka akan muhadasah dengan bahasa Arab.
Tapi bukan hanya di muhadasah saja mereka berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mereka berbicara bahasa-bahasa itu dalam komunikasi sehari-hari. Dan bukan hanya dengan para ustadzah saja. Tapi mereka berkomunikasi bahasa Arab bahasa Inggris itu dengan seluruh teman-temannya. Seluruh teman-temannya di asrama. Dan itu gak ada istilah jam, gak ada istilah waktu. All time, seluruh hari, seluruh waktu. Kapanpun mereka harus berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai dengan minggunya. Itu jadwal mingguan. Ada jadwal bulanan, di mana jadwal bulanan diatur oleh anak-anak. Di sini ada satu organisasi namanya OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern. Jadwal bulanan itu sebenarnya hanya evaluasi dari jadwal mingguan. Contoh kayak misalnya di jadwal mingguan itu kan ada kebersihan umum. Nah, biasanya anak-anak menilai siapa yang paling bersih itu diumumkannya per bulan. Dan selanjutnya ada jadwal tahunan. Jadwal tahunan ini biasanya kita fokuskan di bulan Juli. Di awal penerimaan santri baru, dari pertama menerima santri baru, kemudian mereka ada kegiatan untuk menyambut santri baru. Di mana jadwal ini pun sama diatur oleh OPPM, oleh Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern. Di jadwal ini, anak-anak biasanya sekaligus evaluasi kegiatan mereka selama 1 tahun ini. Jadwal tahun ini yang paling kita fokuskan adalah ada apel tahunan. Apel tahunan ini adalah upacara pembuka di mana setelah apel tahunan ini semua santri Pondok Pesantren Ailas Putri ini mengawali awal tahun baru mereka, awal tahun ajaran mereka. Ada apel tahunan, kemudian ada festival-festival. Yang festival-festival ini sengaja kita suguhkan untuk anak-anak baru ataupun untuk mengasah aktivitas anak-anak lama yang memang sudah terlatih. Kemudian selain itu kita punya pagelaran akbar disebut dengan GSA atau Gebiar Seni Al-Ikhlas. Di sana itu ada kesenian, keterampilan dan segala macam skill kumpul di sana. Kenapa? Karena itu adalah semacam ujian, semacam expo-nya gitu ya, expo dari seluruh kegiatan, seluruh aktivitas ekstrakurikuler yang pernah mereka pelajari. Dan GSA ini murni swadaya santri, itu mereka yang biayai, mereka yang latihan, mereka yang tampil, mereka pula yang melaksanakan perform tersebut. Ini show-nya biasanya akhir tahun, awal tahun menyambut santri baru. Sekilas itulah Al-Ikhlas. Tapi masih banyak kegiatan yang memang harus dilihat full ya dari awal sampai akhir, karena memang kita diasramakan anak-anak 24 jam ada di sini. Kegiatan padat sekali, anak-anak dibiasakan untuk selalu bersaing karena kita tahu ada perintah Allah yang fastabiqul khairat, anak-anak selalu bersaing dalam kebaikan. Kayak contoh kemarin baru banget ada Scout Festival di mana itu tidak hanya satu skill yang kita lombakan, tapi berbagai macam skill yang kita lombakan, dari brain, dari behave, kemudian dari skill tangan. Nah, untuk semuanya, Pondok Pesantren Modern Ailas Putri setiap tahunnya membuka pendaftaran dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 14 Juli. Maka kepada semuanya, mari bergabung dengan Pondok Pesantren Modern Ailas Putri guna membangun generasi muslimah yang tangguh dan cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara pendidikan, maka setiap orang tua, ibu dan bapak pasti berpikir dan memilih lembaga pendidikan mana atau madrasah mana
yang sesuai dan bisa mewakili mereka untuk mendidik anak-anaknya di zaman yang maju ini dan perkembangannya baik positif dan negatifnya. Maka mereka harus pandai memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka. Untuk itu, Al-Ikhlas insya Allah menjadi lembaga pilihan, karena di Al-Ikhlaslah lembaga yang bisa menyatukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Adapun jenjang di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas ini 6 tahun untuk lulusan SD atau MI dan 4 tahun untuk lulusan MTS atau SMP. Dan alumni Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas diakui oleh Kemenag setara dengan Aliyah dan oleh Kemendikbud setara dengan SMA. Adapun kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas adalah kurikulum TMI yang tetap mengadopsi dari Pondok Pesantren Gontor Darussalam. Kita memang berbeda dari yang lain, dari lembaga-lembaga yang setingkat dengan Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas, karena bahasa Arab dan bahasa Inggris dari kelas 2 ke atas menjadi bahasa pengantar dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan belajar kami. Bahkan kami menggunakan dua bahasa tersebut, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, menjadi bahasa komunikasi santriwati sehari-hari. Dan kami bangga dengan pondok pesantren ini yang tidak kalah pentingnya lagi. Alumni-alumni yang keluar dari pondok pesantren ini, mereka punya prospek yang baik. Karena ijazah mereka bisa digunakan dan mereka bisa berbaur dengan ribuan alumni-alumni yang lainnya di perguruan tinggi manapun, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dengan menyatukan pendidikan, ilmu agama dan ilmu umum, mampu mencetak santriwatinya berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Dan mereka selalu konsis insya Allah di masyarakat nanti dan tetap berkiprah di masyarakat nanti dalam peran, dalam posisi, dan dalam profesi apapun. Karena mereka akan menjadi seorang ibu panutan yang dapat melahirkan generasi-generasi yang kuat lahir dan batin. Demikianlah mudah-mudahan pondok kami bisa menjadi lembaga pendidikan pilihan orang tua semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri Humaira, saya siswi dari kelas 1 intensif. Saya masuk ke Pondok Modern Al-Ikhlas Putri ini dengan kemauan diri saya sendiri, karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan belajar di Pondok Modern Al-Ikhlas Putri ini. Terkadang rasa rindu terhadap orang tua dan rumah itu selalu ada. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai kegiatan yang ada di sini, saya pun merasa betah di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Haini, siswi kelas 3 Tarbiyatul Mu'allimatul Al-Islamiyah. Kesan saya belajar di pondok ini adalah saya bangga bisa belajar di pondok ini karena di sini diajarkan berbahasa Arab juga berbahasa Inggris. Pengamalannya adalah dengan diadakannya pidato atau yang biasa disebut public speaking dan dilaksanakan 1 minggu sekali. Di sini juga para santriwati belajar membaca Al-Quran dengan mujawad atau muratal. Harapan saya semoga santriwati Al-Ikhlas Putri ini
dapat menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, nusa, dan negara. Saya Siti Apipah Humairah, siswi kelas 5 TMI. Kesan saya selama belajar di pondok ini ialah merasakan keseruan karena ekstrakurikuler yang ada di sini, seperti pramuka, paskibra, silat, drum band, dan lain-lain. Di sini kita diajarkan untuk mandiri dan memiliki kesederhanaan yang tinggi. Kita diajarkan kesederhanaan bukan berarti belajar untuk hidup miskin, tetapi dengan kesederhanaan ini kita bisa memanfaatkan setiap keadaan yang ada. Harapan saya adalah untuk pondok ini agar melahirkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Ayo mondok di Alikas Putri. Mondok itu keren, gak mondok gak keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.